Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Ya, di sini saya sudah mempunyai project ya, yaitu project website, yaitu perpustakaan karya anak bangsa ya. Lalu di sini akan dimulai dari bagian index.php yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Habib Nur Wahid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai untuk bagian indeks. Yang pertama, baris pertama yaitu doctype HTML. Itu artinya dokumen yang codingan yang dibuat adalah tipenya HTML. Terus HTML language sama dengan N, itu bahasa codingannya itu bahasa Inggris. Terus selanjutnya head, ya kepalanya, ke bawah meta char set UTF, itu untuk karakter setnya agar bisa dibuka di macam-macam browser. Untuk selanjutnya meta name viewport, untuk tampilannya kontennya itu white device white initial scale 1.0. Itu artinya tampilan konten menyesuaikan dengan device masing-masing. Selanjutnya meta http equip xue compatible content EIH, itu opsional agar bisa dibuka di semua browser juga. Untuk selanjutnya link rel style sheet tipe teks garis miring CSS href CSS garis miring style CSS, itu untuk mengatur semua tampilan yang ada di konten ini dan diatur di file style.css. Untuk titel perpustakaan online itu untuk judul di browsernya. Nah, yang ini judul yang ini. Selanjutnya penutup head, selanjutnya body, divisi ID container ini untuk memanggil kontainer yang sudah diatur di style CSS. Mana? Ini untuk max width, lebar maksimal tampilan 1140 pixel, teks elegant center atau tengah, backgroundnya putih, overflow hidden, untuk sisaannya disembunyikan. Bordernya 0, warnanya abu-abu solid, marginnya 0 pixel dan 90 pixel. Paddingnya dimulai dari kiri 20, kanan 20, atas 20, bawah 20 pixel. Selanjutnya terus anak dari kontainer ini divisi class header untuk mengatur masih. Nah, ini di atas bagian sini. Terus ini source image-nya logo, ini logo yang gambar burung puyuh. Nah, kita ngambil di folder sini. Nah, ini selanjutnya terus lebarnya 120, tingginya 120, itu untuk ukuran yang tadi burung-burung itu. Terus judulnya perpustakaan karya anak bangsa yang ini mana ya. Nah, ini ukurannya ukuran H1. Untuk selanjutnya divisi kelas main yang utama, terus di bawahnya ada divisi kelas left, itu tampilan yang kiri. Nah, yang ini untuk mengatur yang menu login home, mengatur tampilannya. Terus mana tadi? Nah, untuk hurufnya ukurannya H3, terus elegant center itu rata tengah untuk tulisan menunya. Terus lanjut bawahnya referensi untuk login. Jika kita klik login akan masuk ke alamat ini. Nah, jika terus bawahnya kalau kita klik home, kita akan kembali ke halaman yang sama. Terus selanjutnya untuk kelas middle, ini untuk mengatur yang tengah dari yang berita buku terbaru, buku kuasai dirimu. Untuk hurufnya H3, ukurannya rata tengah center, terus tulisannya berita buku terbaru. Terus bawahnya ukuran hurufnya H2, masih rata tengah, terus tulisannya buku kuasai dirimu karya Ahmad Zikran. Terus selanjutnya untuk image-nya, image kuasai dirimu, lebarnya 250 kali tinggi 500. Untuk gambarnya kita ngambil di sini juga di folder image.
kuasai dirimu. Selanjutnya untuk kelas yang right, yang kanan, itu untuk mengatur tampilan yang kanan. Ini yang buku terpopuler, novel sejarah pemrograman. Untuk ukuran hurufnya H3, masih rata tengah juga. Ini buku terpopuler. Untuk selanjutnya, jika kita mengklik novel, kita akan tetap kembali ke halaman indeks. Untuk sejarah pemrograman juga sama. Ini adalah fungsi dari pagar ini, untuk kembali ke halaman yang sama. Untuk selanjutnya ini UL divisi untuk penutup dari semuanya. Terus untuk divisi selanjutnya, divisi kelas footer, yaitu kaki itu yang bagian terbawah, yang copyright ini. Untuk Aligen Center itu rata tengah, dan tulisannya copyright 2020 strip project purpose web programming. Terus selanjutnya ditutup dengan divisi body dan HTML. Untuk bagian indeks sudah selesai saya jelaskan. Jadi intinya semuanya untuk mengatur halaman indeks ini dari codingan semuanya, dari yang kiri, middle atau tengah, kanan, dan kaki. Ini kepalanya di atas, ada burung-burungnya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Ila bagian login. Oke. Lanjut. Oke, dilanjut ya. Mau ngelanjutin materi yang tadi. Sekarang aku bagian login.php. Nama saya Leto Fauzia. Kita mulai aja. Login PHP. HTML, head untuk kepala, title login anggota, judulnya nanti login anggota. Untuk link, rel, style sheet, tipe teks atau CSS, href CSS atau login CSS. Kemudian ditutup head, body, form, method, post, action, login admin PHP. Untuk kalau misalnya nanti tampilan untuk login admin PHP yang di sini. Di sini ya, login. Kemudian div class tampilan. Ini tampilan di sini tuh memanggil di login CSS yang tampilan. Nanti tampilannya seperti ini. Kepala juga sama, judul. Kemudian ini div class artikel. Juga tampilannya nanti ada di login CSS di sini. Ada kepala H2, ada kesalahan, ada artikel. Nanti untuk pemanggilan yang di login CSS. Dan lanjut. Ini divisi kelas atau kesalahan. Nanti kalau misalnya ada suatu kesalahan, dia ada tampilannya username atau password salah seperti ini. Nah, misalnya kita masukin username-nya itu tidak sesuai gitu kan, atau username-nya admin, ntar passwordnya kita ketikkan salah gitu. Kemudian kita login. Nah, ini contohnya username atau password salah. Kemudian untuk tampilannya ada less kotak, bentuknya kotak, tipenya teks. Untuk masukin username-nya, namanya username, tampilannya masukkan username Anda. Ini masukkan username Anda. Ini juga sama. Untuk masukin password, nanti tulisannya masukkan password Anda. Dan ini untuk login, press submit login. Ini untuk tampilan. Ini
login anggota username, masukkan username Anda, masukkan password Anda, kemudian login. Tap lagi. Udah selesai. Baik, saya akan lanjutkan dari bagian sebelumnya, yaitu login yang barusan disampaikan oleh teman saya, oleh Lailatul, bagian login. Setelah kita klik login nih, misalnya kita tulis admin ya, admin juga. Saya sini menggunakan passwordnya admin, karena di sini login admin kita menggunakan username dan passwordnya itu adalah admin. Ketika kita login, dia akan masuk ke menu Perpus Home PHP. Kenapa bisa masuk situ? Di sini akan saya jelaskan secara singkat ya. Di sini ada OB Start, ya, option bar Start, memulai opsi. Nah, di sini sesi Start. Ini sesi pertama, ya. Di sini ada OB and Clean. Setelah kita selesai login, misalnya logon, dia akan dibersihkan. Jadi ketika kita login kembali, misalkan ya kita login kembali, ini logout, kita klik login kembali, dia akan kosong di sini. Karena ada beberapa sebuah website tampilan ya, ada di sini chats atau sisa atau history yang masih tersimpan. Kalau kita kehilangan akun, kita bisa dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini ada string username sama dengan string.post. Saya menggunakan metode post dari login yang tadi disampaikan oleh teman saya ya. Metodenya secara post. Lalu di sini ada posting ya dari username. Ketika kita sudah mengetikkan username ya, admin. Nah, nanti akan masuk ke dalam login admin PHP. Ya, dia akan proses ke sini dulu untuk dicek kebenarannya. Jika username sama dengan admin dan password adalah admin juga, sesi pertama yang dibuka username sama dengan string username, nah, dia akan mengalihkan ke header ya. Header letak atasnya ini nanti akan dialihkan ke locationnya adalah home.php. Kita coba saja. Nah, dia langsung berubah, localhost perpus.home.php. Nah, jika salah, header atau kepala lokasinya akan menampilkan login.php, login_error. Ya, misalkan seperti ini ya. Kita logout, kita misalnya ngasal, lalu kita klik login. Nah, dia itu akan dialihkan ke sini, ke login.php tanda tanya login_error. Lalu setelah kita login ya, misalnya dengan username yang benar dan password yang benar, nah kita akan datang ke menu home PHP ya, menu home.php lokasinya, berarti kita menuju ke codingan home.php. Nah, di sini sama saja ya, kita menggunakan dokumen tipenya adalah HTML. Ini meta charset adalah UTF-8 versi dari browser ya, buat penggunaan HTML-nya biar support di browser masing-masing. Nah, di sini ada viewport ya, ada content with device width. With device width adalah lebar dari perangkat masing-masing ya. Inisial skalanya memakai 1,0. Nah, di sini ada ring rel style sheet. Nah, nanti ini tujuannya href ini adalah untuk masuk ke folder css ya, .style, garis miring style. Kita masuk folder perpus ke css, lalu dia memanggil style dengan tipenya css. Nah, lalu di sini ada judul ya, perpustakaan online. Nah, ini adalah judulnya. Lalu di sini ada kelas main ya.
main itu yang utama tadi ya. Lalu di sini ada class left. Ya, class left itu adalah untuk mengatur ke kiri. Dia itu masih satu klasifikasi dengan divisi main. Nah, di sini ada ul. Ul itu perintah dari berupa garis ya. Lalu di sini ada li href. Nah, li ini adalah garis pada ini ya, yang titik-titik ini. Lalu ini href adalah untuk tujuan link berikutnya. Ketika kita klik logout, kita akan kembali ke indeks. Kita contohkan saja. Kita logout, dia akan kembali ke indeks. Nah, lalu ketika home, ya kita ke home lagi, kembali ke rumah. Nah, lalu di sini daftar buku ya. Nah, sini ada baris baru. Ya, ukurannya adalah H3 ya, rata tengah ya, buku terpopuler. Nah, ini ya. Lalu di sini ada link tujuannya. Kenapa pagar? Agar kembali lagi, setiap kita klik kembali lagi ke daftar buku.php. Lalu ya, li itu sama seperti tadi untuk garis titik-titik seperti ini. Nah, di sini ada middle 2. Apa itu middle 2? Nah, di sini ada middle 2 untuk lebar ya 790 px, lalu height 100%, tingginya, paddingnya adalah 5 px pixel, marginnya adalah 10 pixel, floatnya left. Ya, float left itu untuk mengatur menu tampilan buku terpopuler ada di sebelah kiri. Nah, di sini ada H2 Elegant Center, berarti rata tengah ya. Nah, rata tengah semuanya. Nah, di sini ada divisi kelas buku ya. Dia masuk ke buku sini ya. Buku. Nah, sini paddingan 0, 6 px, margin right-nya ke kanan. Dari terluar sisi border 10 pixel, floatnya left, dia ke kiri, urutannya ya. Bordernya 1 pixel, solidnya warna putih ya. Lebarnya 23% dari layar. Nah, lalu divisi kelas foto ya. Foto image. Nah, kita mengatur image itu paddingnya adalah 5 kali 0 kali 5 pixel. Lebarnya adalah 100%. Tingginya 250 pixel. Nah, di sini saya menggunakan image source. Image source itu sumber dari gambar tersebut, yaitu dari file image ya. File image. Nah, file image ya, image bumi. Nah, di sini di LAN 1991. Berarti nanti dia akan manggil ini ya, sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Di sini ada base judul ya, untuk judul karya ya. Fontnya nanti disesuaikan di style.css. Berikutnya ke bawahnya sama saja. Nah, kenapa ini bisa 4 ya? 1, 2, 3, 4 tidak langsung ke kanan semua. Nah, di sini saya per satu barisnya itu 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nih. Nah, di sini kan menggunakan middle 2, di sini tidak ada middle lagi kan. Di sini juga dia masih menjadi kesatuan dari middle 2, divisi class. Nah, di sini berhenti ya di sini nih, karena ada 3 nih ya penutupnya. Nah, saya mulai lagi di baris bawah yang baru. Nah, yang ini. Nah, lalu sama saja seperti yang tadi ya. Nah, sisanya tinggal divisi class footer atau kaki. Saya menggunakan rata tengah. Nah, ini. Lalu divisi penutup
penutup body dan penutup HTML. Come on. Oke, saya di sini akan melanjutkan bagian style CSS ya. Nah, di sini ada paddingnya 0, marginnya 0. Padding itu isi luar ya, kalau margin itu sisi dalam. 0 ya, ini 0 juga. Lalu di sini ada body width lebarnya 100%, berarti disesuaikan ya. 100% itu sesuaikan sama perangkat masing-masing, laptop masing-masing atau PC atau handphone ya. Di sini memakai font family Verdana, Geneva, Tahoma, dan sans serif. Background colornya adalah abu-abu. Nah, ini ya background color. Lalu di sini ada marquee, background colornya putih ya, ini ya. Nah, di sini colornya biru. Lalu ini bagian paragraf, margin bottomnya 20 pixel. Nah, bottom ya, 20 pixel. Nah, di sini ada line height-nya 1,m. Nah, H2-nya font size-nya 17 pixel, font weight-nya 600. Nah, H2 itu misalkan ya kita cari dulu ya. H2. Nah, berarti ini itu akan diatur di file CSS ini. Font size-nya. Nah, yang ini ya. Ini 17 pixel itunya ke layar itu tampilannya. Nah, di sini H3 sama ya, backgroundnya putih, font size-nya 17 pixel, padding bottom-nya 10 pixel. Padding bottom itu sisi luar bagian bawah, dan border bottom 4 pixel solid, warnanya putih. Padding bottom border bottom garis border bawah ya, 4 pixel. Nah, ini nih yang kecil nih. Lalu di sini H4, fontnya warnanya putih ya. H4 misalkan kita cari ya, H4. Nah, berarti ada di sini daftar buku. Nah, berarti bagian selamat datang ya. Nah, di sini H4 itu fontnya putih, padding top-nya. Padding top itu bagian atasnya 10 pixel. Teks elegant itu untuk perataan teksnya bagian kiri, jadinya dimulai dari sebelah kiri ya, font size-nya 15 pixel. Nah, misalkan kita login dulu ya. Ya, kita login dulu. Nah, lalu kita, nah ini nih, selamat datang apa kabar, dimulai dari sebelah kiri ya. Nah, 10 pixel padding top. Nah, ini ya, padding top itu atasnya. Lalu halaman buku. Nah, buku. Nah, berarti di sini. Buku. Nah, bagian sini ya. Dia marginnya 10 pixel ya dari kanan. Lalu floatnya left. Bordernya 1 pixel, solidnya abu-abu. Lebarnya 23% dari layar. Nah, ini ya. Artinya paddingnya 6 pixel, padding itu yang atas nih 6 pixel, lalu bordernya 1 pixel. Nah, berarti urutannya dari kiri, float left, berarti kiri kanan. Nah ya, nah di sini lebarnya 23%, berarti 23% nih. Lalu foto image ya, image paddingnya 5 pixel. Nah, ini ya, 5 pixel. Nah, bagian judul ya, bagian judul itu berarti 13 pixel font size-nya ini. Nah, font weight-nya 600, padding-nya 0, 3 pixel dan 0. Nah, ini teks elegantnya center, berarti rata tengah ya. Sama juga ya, karya juga 10 pixel, agak lebih kecil. Box sizingnya border box itu ini garis-garis ini, garis untuk kotakan ini yang mengelilingi ya, ini juga. Lalu di sini ada text decoration-nya ya, bagian A ini none, berarti tidak ada. Font family-nya Verdana, Geneva, Tahoma, dan sans serif. Font style-nya adalah inherit. Font size-nya 20 ya. Color-nya abu-abu. Di sini ada colornya, covernya hitam. Lalu kontainer, nah max width, nah maksudnya itu maksimal lebar 1140 pixel. Nah, misalkan
Nah ini ya, berarti sesuaikan dengan layar 1140 pixel, dia akan tampil seperti ini. Text elegannya center, berarti rata tengah. Ini juga ya logonya. Lalu overflow-nya hidden, disembunyikan. Bordernya solid ya, abu-abu. Marginnya 0 pixel kali 90 pixel. Paddingnya 20 kali 20 kali 20 kali 20 pixel. Padding atas ini ya, 1, 2, 3. Lalu di sini ada header ya, 10 pixel kali 10 pixel. Border radius itu artinya ini ya, buat melengkung gini. Kalau misalnya tidak pakai border radius, itu hasilnya akan kotak seperti ini ya. Nah, text elegannya center, berarti rata tengah posisinya. Nah, di sini backgroundnya image header, berarti saya memanggil file dari file image ya. Nah, di htdocs ini. Nah, ini file image. Lalu di sini saya memanggil header ya. Nah, ini dia akan tampil di websitenya seperti ini. Nah, ini backgroundnya. Lalu di sini ada header H1. Nah, header H1 itu berarti bagian atas ini nih. Nah, header H1, ukuran ininya, ukuran hurufnya H1. Nah, di sini saya memakai WebKit warna merah, backgroundnya 2 pixel ya. Berarti ini nih backgroundnya nih, yang kecil-kecil ini, yang garis-garis di font ini warnanya merah. Di sini saya menggunakan background WebKit gradient. Saya memilih gradient ya karena lebih modern ya. Di sini memakai fungsi linear, laptop berarti kiri atas, terus lalu dilanjut ke kiri bawah, dari warna hijau ke warna oranye. Nah, ini ya, hijau ke oranye. Nah, di sini memakai WebKit background clip text ya jenisnya. Jenis teks itu berarti bisa diisi, ditulis di sini. Nah, padding bottomnya 10. Padding bottom itu bagian bawah. Ini 10 ya, 10 pixel. Saya menggunakan font family Matura MT Script Capital Time Series ya. Berarti yang ini Matura itu. Font stylenya italic. Italic berarti agak miring ya. Text elegannya center, rata tengah. Lalu main yang utama left. Nah, left itu berarti sebelah kiri, bagian kiri, lebarnya 280 pixel. Nah, ini ya 280 pixel. Nah, ini 280 pixel ukurannya. Colornya putih. Nah, ini nih putih. Terus bordernya 1 pixel solid. Nah, berarti yang ini border sampai ke bawah nih, yang ini nih. Lalu paddingnya 10 pixel. Padding itu ini nih 10 pixel. Nah, marginnya 10 kali 10 kali 10 ya. Margin itu sebelah sini. Nah, floatnya left. Floatnya left itu berarti dari kiri. Nah, background colornya oranye. Nah, left itu dari kiri nih. Ini kiri, left, middle, tengah, right, kanan. Nah, di sini left all. Left all itu untuk ini ya, garis putih ini. Nah, tidak memakai style yang lain. Jadi saya memakai jenis strip putih gitu, non ya. Left all itu hampir sama dengan left all, cuman yang all ini adalah garis titik-titik bawahnya ini ya, sama ini juga ya, menggunakan blok ya. Border font size 17 pixel, border bottomnya 1 pixel, bagian bawah dotted ya tipenya. Ini abu-abu warnanya, border bottom. Nah, ini ya abu-abu ya, 1 pixel ukurannya. Overnya warnanya merah ya. Lalu middle ya, bagian tengah. Ini bagian tengah. Bagian tengah itu lebarnya 500 pixel, dari sini sampai sini 500 pixel. Lalu di sini border 1 pixel solid ya, paddingnya 5 pixel, marginnya 10 pixel ya. Sini 5 pixel, sini 10 pixel. Oke, lanjut lagi. Floatnya left ya, berarti mulainya dari kiri. Middle A ya, font weight-nya tebal. Middle tengah ya, yang bagian 2
width-nya 790, tingginya 100%, paddingnya 5 pixel, marginnya 10 pixel, floatnya left ya. Lalu font weight-nya bold, tebal lagi. Yang sebelah kanan sekarang width-nya lebarnya 280 pixel, color-nya putih, bordernya 1 pixel, solid ya, abu-abu, paddingnya 10 pixel, marginnya 10 kali 0 kali 10 kali 10 pixel, floatnya dari right, background color ya orange. Nah berarti ini dari sebelah kanan, right ya posisinya. Jadi harus ditentuin yang ini left, middle, right. Kalau misalnya tidak ditentukan bisa dempet-dempet semua ya, atau enggak urutannya bisa ke bawah. Nah ini right ul sama aja ya, yang ul itu yang ini ya, sama, tidak lebih kurang seperti yang bagian kiri. Lalu bagian footer di sini saya memakai font family impact ya, lalu Arial narrow bold dan sans serif, font size-nya 20 pixel. Nah berarti ini font size ya, yang ini copyright. Lalu di sini paddingnya 15 pixel. Nah paddingnya 15 pixel. Lalu media screen ya, media screen container di sini 195 pixel ya, container bagian kepala, lebarnya 100%. Nah 100%. Lalu di sini left kolom bagian kirinya 70%, kolom bagian kanannya 30%, image-nya lebarnya 100%. Nah, sekarang media queries ya, responsive media screen ya, maksimal lebar 1140 pixel. Nah ini ukurannya 1140 pixel lebarnya, jadi akan dikondisikan dengan layar kontainernya 100% utuh. Jadi tulisan ini tuh utuh gitu. Nanti ada perbedaan di bagian bawah sini. Nah untuk bagian tengah ukurannya lebarnya 68%. Nah ini 68% bagian tengah. Nah lalu ini middle 2-nya right-nya 90%. Tadi yang 68% tuh yang ini nih, lebar ini 68%. Nah yang 90% dari sini ke sini. Dari kanan ya, bagian right split input, paddingnya 1%, 4%, width-nya auto otomatis, float-nya tidak ada. Untuk ukuran layar 700 ke bawah, nah misalkan saya punya, nah kayak gini, jadi tampilannya berbeda dengan layar utuh ya. Nah di sini perbedaannya, header footernya ya, text elegannya center tetap. Nah left auto berarti si teks elegannya itu center, nanti mengikuti ukuran dari 780 pixel. Tadi kan ada yang di kiri, di tengah ya, sama di kanan. Nah nanti yang kiri tengah kanan itu akan mengikuti bagian tengah tadi. Nah kalau layarnya di bawah 780 pixel. Nah kalau misalnya kita perkecil, nah jadi di tengah semua kan. Nah seperti itu perbedaannya ya, auto semua, dia mengikuti ini otomatis. Nah sini floatnya tidak ada, berarti tidak seperti itu ya, yang tadi floatnya dari kiri ya ke kiri, berarti dimulainya ke kanan, tengah, berarti ini buat posisinya tengah semula untuk ukuran layar 780 pixel ke bawah. Lalu untuk bagian login.css ya akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Saya akan melanjutkan bagian login dari CSS. Pertama, padding ukurannya 0, margin ukurannya 0. Padding itu ukuran jarak bagian dalam. Kalau margin itu jarak ukuran bagian luar. Nah, sekarang body. Body itu pembuka bagian luar. Pembuka body memakai link, yaitu nah ini. Font family itu perdana pembuka body memakai link, yaitu folder image dan legend gambar. Font family itu gaya tulisan. Nah sekarang tampilan backgroundnya putih, widthnya 400 pixel, marginnya 100 pixel, border radiusnya 16 pixel,
height-nya 256 pixel, overlow hidden. Sekarang bagian kepala, berarti yang ini. Backgroundnya warna oranye, paddingnya 10 pixel, 22 pixel. Dari sini, nah ini 10 pixel, ini 22. Height-nya 60 pixel, itu yang ini kesini. Terus kepala dua judul itu colornya putih, font size-nya 25 pixel, font weight-nya normal, text alignnya center, line weight-nya 20 pixel. Ini tuh tulisannya di tengah. Ini legend anggotanya. Terus kalau kesalahan, font size-nya 20 pixel, jadi misalkan ini, yang ini colornya warna merah, paddingnya 10 pixel, text alignnya center, ini ada di tengah. Terus artikel, paddingnya 10 pixel, 22 pixel, yang ini. Colornya warna abu-abu, artikel div kotak itu marginnya 16 pixel, yang kotak warna hitam. Lalu kotak inputnya tipenya itu teks. Teks itu kalau misalkan ngetik kita bisa kelihatan. Kalau misalkan yang kotak input tipe password itu sini ya kelihatan kayak bintang-bintang gitu. Terus font size-nya 15 pixel, width-nya 100 pixel, height-nya 40 pixel, padding-nya 0, 10 pixel. 10 pixel, background-nya warna putih, bordernya nggak ada, color-nya abu-abu. Kontak input tipe submit itu yang ini legend. Terus background-nya warna merah, font size-nya 18 pixel, margin-nya 0, 0, 0, 130 pixel, border radiusnya 5 pixel, color-nya warna putih, kursornya pointer. Udah, sekian. Baik, cukup sekian dari kelompok kami ya atas persembahan project web programming untuk memenuhi tugas dari mata kuliah web programming 1 yaitu Bapak Ilham Kurniawan. Semoga menjadi inspirasi dan sebagai pembelajaran untuk semua mahasiswa dan sebagai bekal untuk kami dan bagi yang melihat video kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, kami juga masih harus banyak dikoreksi. Dan mohon maaf juga bila penyampaian kami kurang tepat atau penjelasan kami kurang memuaskan. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.